Shalom, jumpa lagi. Kita hari ini mau bahas masih di seputaran kitab Amos. Hari ini kita akan membaca Amos 5 ayat 18 sampai 27. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa pelajaran yang bisa kita dapat dari renungan kita pada bagian ini. Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa kita melihat bangsa Israel itu menantikan hari Tuhan atau waktunya Tuhan. Dan menariknya, saudara, di sini Tuhan itu justru memperingatkan mereka. Dikatakan celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Kenapa, saudara, kok Tuhan dalam firman-Nya menyampaikan hal ini? Nah, ternyata apa yang Israel lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Satu sisi mereka mencari Tuhan, mencari waktu Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Tetapi dalam sikap perbuatan kehidupan mereka melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Baik dalam mereka merayakan, baik mereka dalam perkumpulan, baik mereka dalam memberikan persembahan, korban, walaupun dengan berbagai korban, begitu ya. Tetapi Tuhan tidak menyenanginya, bahkan keramaian, nyanyi-nyanyian, itu juga Tuhan tidak suka. Kenapa, saudara? Karena itulah manusia seringkali di mulut dia bisa berkata cinta Tuhan, tetapi sikap perbuatan memang tidak bisa dibohongi, saudara. Itulah yang terjadi sesungguhnya. Nah, tentunya bagian ini mengingatkan kita bagaimana sikap kita hari ini kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mengaku percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta pada Tuhan, tetapi seringkali apa yang kita perbuat jauh dari apa yang kita katakan. Contoh sederhana, saudara, seperti sebuah lagu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Saudara, mungkin saudara bangga dengan Bapa kita, saudara bangga dengan Yesus. Ketika pertanyaan itu dibalik, saudara, apakah Bapa bangga denganmu? Apakah Bapa bangga dengan kita? Mungkin ini menjadi koreksi bagi kita hari ini. Jangan-jangan, saudara, kita yang berkata aku bangga punya Allah seperti Engkau, tapi Allah tidak bangga dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan keseharian kita. Mari, saudara, kita merenungkan kehidupan kita hari ini. Saat engkau memuji Tuhan, saat engkau melayani Tuhan, saat kita
memberikan hidup kita kepada Tuhan, apakah Tuhan juga bangga dengan apa yang kita lakukan? Atau justru apa yang kita lakukan melukai hati Tuhan, mempermalukan nama Tuhan? Mari saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita menghidupi iman percaya kita, dan kita boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencananya. Kiranya Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera, menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.